Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Paul Morphy melawan Franz Strufer. Permainan ini terjadi pada 31 Maret 1959. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Paul Morphy sebagai putih dan Strufer memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6, dilanjut gajah ke C4 atau permainan Italia ya. Balasannya adalah pertahanan dua kuda ke F6, lalu ada tantangan pertama dari pion D4. Ya, setelah Strufer menerimanya, bukan kuda atau menteri memakan balik, tapi Morphy malah bukan pendek kawan-kawan. Saat ini permainan udah berubah menjadi Scott game yang tentunya akan ngebuat permainan lebih atraktif dan agresif. Tapi baiklah, setelah Strufer masih memakan pion dengan kuda, tentu lanjutannya adalah benteng ke E1 memaku kuda. Guys, ini ada dua jawaban umum antara pion F5 atau D5. Jawaban pion F5 nggak terlalu bagus ya, karena selain membuka pion krusial F-nya, itu juga bukan jalur utama pada posisi ini. Jadi Strufer dengan pion D5 melindungi kuda sekaligus menyerang gajah. Nah, ini baru main line yang harus kalian tahu, karena di sini gajah tetap memakan pion kan kawan. Ya, dan setelah menteri memakan gajah, apakah ini pengorbanan? Enggak ya. Karena kuda ke C3 membuat serangan garpuan menteri dan juga kuda. Karena pion D yang terpaku menteri kan. Tapi di sini ada 3 jalur utama buat pemain hitam, di mana Strufer langsung memilih menteri ke H5. Jika kita perhatikan, gerakan ini memang memberi tekanan pada sayap raja. Tapi dia juga harus berhati-hati, karena kuda bisa ngebuat ancaman discover attack pada menteri sewaktu-waktu. Ya, tapi oke lah. Setelah kuda memakan kuda, gajah ke E6 terlebih dahulu, menutup ancaman skak dan juga membuat kemungkinan untuk rokade panjang menjadi tersedia. Namun Morphy langsung gas dengan kuda E ke G5, memberi tekanan 2 kali pada gajah. Balasan dari Strufer adalah gajah ke B4 menyerang benteng. Lihat lagi, saat ini Morphy diberi kesempatan untuk memakan gajah. Karena jika gajah memakan benteng, kuda makan C7 balik skak benteng ya. Jadi jelas Paul Morphy tetap makan gajah, tapi dengan benteng skak kan kawan. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Morphy? Yes, mungkin untuk efektivitas serangan yang lebih baik, di mana dua kuda akan menjadi ujung tombak buat serangan yang akan dibantu dengan gajah dan juga menteri. Dan mungkin saat serangan itu terjadi, akan disupport langsung oleh benteng A dari bawah. Ya, kira-kira seperti itu gambaran yang bisa saya tangkap kawan-kawan. Tapi oke, setelah benteng dimakan, lihat, kuda masuk dan makan balik. Dia tak hanya mengancam pion C7 buat skak benteng, tapi G7 skak star. Jadi dengan ini Strufer menjawab dengan menteri ke F7 untuk melindungi semuanya. Perhatikan lagi, sekarang giliran kuda F yang masuk ke G5 untuk menyerang menteri. Ya, setelah menteri digeser ke E7, Paul Morphy melanjutkan dengan menteri ke E2 untuk kembali membuat ancaman pada pion ya. Jadi gajah ke D6 menjaga pion terlebih dahulu. Ya, pion C7 emang aman, tapi tentu tidak dengan pion di G7 skak. Dan guys, mungkin lebih baiknya saya akan tunjukkan sedikit buat referensi jika kerjasama kedua kuda ini bisa sangat mengerikan. Ya, misal raja ke F8, kuda 5 kan ke E6 skak. Dan katakan raja ke G8, kuda akan mundur ke F5 mengancam menteri. Lihatlah, jika menteri berani menyelamatkan diri, maka kuda H6 adalah skakmat. Ya, jika kita mundur sedikit ke sejarah, Alekhine dan Paul Morphy adalah salah satu one of the best dalam memainkan kerjasama dua kuda kawan-kawan. Mungkin kalau zaman sekarang udah kayak Magnus Carlsen di posisi ending. Ya buat pengetahuan aja sih. Dan oke, kita kembali ke permainan.
Tapi untungnya Slover memainkan satu-satunya gerakan terbaik, yaitu Raja ke D7. Tapi ini pun langsung disusul dengan Menteri G4 skak. Gak mungkin Menteri menutup, jadi ini kayak gerakan paksa Raja ke D8. Oke, jika saya di posisi ini, mungkin kuda E6 skak ya. Tapi sayangnya ini adalah Paul Morphy. Dia dengan kuda ke F7 skak, kawan-kawan, mengorbankan kuda. Ya, Raja nggak bisa gerak, jadi Menteri harus memakan kuda. Sekarang gajah ikut membantu ke G5 skak. Lalu setelah gajah juga menutup, kuda kembali ke E6 skak. Coba kita perhatikan, menurut kalian, apakah Menteri berani memakan kuda di posisi ini? Coba kita lihat bersama ya. Jika Menteri memakan kuda, Menteri makan Menteri, dan setelah gajah juga memakan gajah, ini memang terlihat bagus kan? Tapi juga nggak setelah Menteri ke D5 skak. Karena mau kemanapun Raja gerak, Menteri akan tetap memakan gajah. Ya, hitam masih bisa memberi perlawanan, tapi saya nggak yakin juga jika hitam bisa menahan gempuran pion FGH ini, kawan-kawan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Masih di posisi ini, hitam juga masih ada peluang untuk draw. Ya, jika dia menggeser Raja ke E8. Tapi sayangnya, dia memilih ke C8 guys. Dan ini udah jelas blunder yang sangat fatal. Tentunya kuda ke C5 skak terlebih dahulu, Raja D8 skak mat ya. Jadi Raja ke B8, lanjut kuda ke D7 skak, paksa Raja balik lagi, kuda manuver ke B6 double skak. Setelah Raja paksa balik lagi, saatnya korban Menteri ke C8 skak. Ini gerakan paksa benteng memakan Menteri. Dan terakhir kuda ke D7 smother mate. Ya, ini adalah salah satu pola skakmat yang legendaris. Saya rasa kita semua udah hafal pola ini ya. Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah jalan buat menuju pola skakmat ini nggak mudah kan kawan. Morphy pun saya rasa juga ada faktor keberuntungan karena Slover tadi blunder. Ya, tapi blunder juga bukan tanpa sebab ya. Morphy udah menggempur habis-habisan pertahanan hitam, sehingga mental dan ketenangan itu sangat terganggu. Tapi ya inilah sebuah pertarungan. Mau dibilang jangan lihat lawan, atau jangan lihat rating. Menurut saya itu sangat susah dan hampir gak bisa sih. Realistisnya, mending kita bangun mental yang kuat aja. Jadi mau lawan siapa dan rating berapa, kita bisa main dengan tenang dan meminimalisir terjadinya blunder. Jadi selama kalian tuh nggak pilih-pilih lawan, saya kira semua akan mengalir dengan sendirinya. Ya, dan kalau kawan-kawan sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.